Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Lanjutan mencari pembunuh ibu dan anak di Subang, soal nasib roh orang dibunuh, Buya Yahya menjawab bagi orang yang menganggap gentayangan. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu merupakan ibu dan anak yang tewas dibunuh di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Pihak berwenang, yaitu polisi kini masih mencari pembunuh ibu dan anak di Subang itu, namun ada sebagian orang publik yang mengaitkan urusan mistis atau klinik. Ada sebagian orang menganggap roh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu gentayangan, termasuk berdasarkan tayangan YouTube, terutama pada September dan Oktober tahun 2021. Namun terkait pertanyaan apakah roh orang mati dibunuh maupun bunuh diri akan gentayangan, ulama asal Cirebon, Buya Yahya menerangkan antara nasib roh orang mati karena dibunuh dan bunuh diri. Menurut Buya Yahya, ada perbedaan nasib antara roh orang yang dibunuh dengan yang bunuh diri, maksudnya dalam orang-orang beragama Islam. Kalau ia orang dibunuh atau terbunuh, akan mendapat nikmat. Tetapi kalau bunuh diri, roh orang tersebut mestinya mendapatkan siksa, ujar Buya Yahya. Keterangan Buya Yahya tersebut muncul pada tayangan YouTube Al-Bahjah TV berjudul Adakah Ruh Gentayangan. Buya Yahya adalah ulama karismatik pemimpin pesantren Al-Bahjah Cirebon. Dalam suatu kajian, Buya Yahya menjawab pertanyaan adakah ruh atau roh gentayangan. Diterangkan Buya Yahya, setiap orang mati akan berurusan dengan alam barzak, ditanya malaikat Munkar dan Nakir, jika ia orang baik akan mendapatkan nikmat, namun jika orang jahat akan mendapatkan siksa. Lalu apakah menjelma menjadi gentayangan? Buya Yahya menjawab, adalah setan yang menjelma mengikuti pikiran manusia. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, diketahui menjadi berkembang kepada hal-hal gaib atau mistik dilakukan sejumlah orang. Ada juga orang-orang mengatakan berniat membantu mencari pembunuh ibu dan anak di Subang itu dengan cara gaib atau mistik. Namun ada sebagian kalangan masyarakat yang bingung atau masih percaya, bahwa roh orang mati tidak wajar, seperti dibunuh atau bunuh diri, akan gentayangan dan lokasi bekasnya menjadi objek seram. Pihak polisi mengisyaratkan, bahwa untuk mengungkap mencari pembunuh ibu dan anak di Subang itu, sudah memperoleh gambaran namun harus melakukan penyelidikan detail. Bahkan, polisi sudah melakukan otopsi ulang atau kedua kalinya, kepada jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di mana kuburan mereka digali kembali pada Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021 lalu. Yang terbaru, ada kabar gembira sekaligus menjadi titik terang, disampaikan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana yang mengemukakan bahwa pihak kepolisian akan segera mengerucutkan nama-nama tersangka pada pembunuhan yang telah merenggut 2 nyawa ibu dan anak di Subang itu. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana meminta doa restu kepada masyarakat bahwa tidak akan lama lagi pengungkapan kasus akan berakhir. Insya Allah kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka, ujar Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana dengan mantap penuh harapan dan keyakinan bahwa kasus ini segera diumumkan. Irjen Pol Suntana menjanjikan kepada masyarakat, bahwa kasus ini tidaklah lama lagi dan akan segera terungkap. Kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dan dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya ya, tutur Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Meskipun singkat, pernyataan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana yang mengatakan mengarah kepada nama-nama tersangka tersebut menyiratkan bahwa tersangka dalam kasus Subang lebih dari 1 orang. Mengutip apa yang dikatakan Bapak Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana, ada beberapa saksi yang telah diperiksa akan segera ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Dari pernyataan singkat tersebut, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan tidak ada lagi pemanggilan saksi dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, dan kasus pembunuhan di Subang ini cepat terungkap amin amin ya robbal alamin.